Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dev Fajar Rahmadi. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-14 tentang fungsi evaluasi kebijakan dan pendekatan evaluasi kebijakan. Yang pertama, pengertian evaluasi kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi, dan dampak. Menurut Muhadjir, dalam video mengungkapkan, evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Yang kedua, fungsi dan tujuan evaluasi kebijakan. Ada 3 fungsi menurut William and Dunn evaluasi, yaitu yang pertama, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Yang kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Yang ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi pecahan masalah. Karena menurut Nugroho 2011-463, fungsi evaluasi kebijakan publik memiliki 4 fungsi, yaitu pertama, eksplanasi, yang kedua, kepatuhan, yang ketiga, audit, dan keempat, accounting. Selanjutnya, tujuan evaluasi kebijakan. Tujuan evaluasi kebijakan menurut Subarsono sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Yang kedua, mengukur tingkat efisiensi. Yang ketiga, mengukur tingkat keluaran outcome. Yang keempat, mengukur dampak kebijakan. Yang kelima, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Yang keenam, sebagai bahan masukan input untuk kebijakan yang akan datang. Kemudian, prinsip evaluasi kebijakan yang digunakan dalam mengevaluasi 4 aspek proses kebijakan publik, yaitu yang pertama, proses pembuatan kebijakan, yang kedua, proses implementasi, yang ketiga, konsekuensi kebijakan, dan keempat, aktivitas dampak kebijakan. Pendekatan evaluasi kebijakan. William Dunn membagi pendekatan evaluasi kebijakan menjadi 3 bagian, antara lain: A. Evaluasi semu, yaitu pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai-nilai dari hasil tersebut terhadap individu. B. Evaluasi formal, yaitu pendekatan yang bahwa ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. C. Evaluasi keputusan teoritis, merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan dan program. Dimensi dampak. Dimensi dampak evaluasi kebijakan meliputi: 1. Dampak pada masalah publik pada kelompok sasaran yang diharapkan atau tidak. 2. Dampak pada kelompok di luar sasaran, sering disebut eksternalitas. 3. Dampak sekarang dan dampak yang akan datang. 4. Dampak biaya langsung dan dampak biaya tak langsung. Apresial dimensi dampak. Menurut Langbein, memperkirakan dampak perlu memperhitungkan dimensi-dimensi sebagai berikut: A. Waktu. B. Selisih antara dampak aktual dengan yang diharapkan. C. Tingkat agregasi dampak. D. Tipe dampak. Faktor-faktor kegagalan dampak. 1. Sumber daya yang tidak memadai. 2. Cara implementasi yang tidak tepat. 3. Masalah publik sering disebabkan banyak faktor, tetapi kebijakan dibuat hanya mengatasi satu faktor saja. 4. Cara menanggapi kebijakan yang justru dapat mengurangi dampak yang diinginkan. 5. Tujuan-tujuan kebijakan tak sebanding bahkan bertentangan satu sama lain. 6.
biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya. 7. Banyak masalah publik yang tak mungkin dapat diselesaikan. 8. Timbulnya masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan tindakan. Dimensi evaluasi. Secara garis besar ada dua dimensi, yaitu 1. Evaluasi kinerja pencapaian tujuan kebijakan. 2. Evaluasi kebijakan dan dampaknya. Kajian dalam studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi. 1. Evaluasi proses. 2. Evaluasi formatif. 3. Evaluasi sumatif. Tahapan dan kendala evaluasi kebijakan. 1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi. 2. Analisis terhadap masalah. 3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan. 4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi. 5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain. 6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Teknik penelitian evaluasi. A. Sebelum pelaksanaan. B. Persiapan sebelum menguji program.